Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Betty Amelia Puspita dari SDN 2 Sido Asri, calon guru penggerak angkatan 11, Kabupaten Lampung Selatan. Di sini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dari refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kerangka pembelajaran modul 1.1, yang pertama mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, eksplorasi konsep, yaitu untuk memperdalam pemahaman kita mengenai konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, ruang kolaborasi, yaitu ruang untuk berkolaborasi dengan sesama calon guru penggerak untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah untuk menebalkan kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, demonstrasi kontekstual, di mana peserta CGP menyusun strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah sekitar. Yang kelima, yaitu elaborasi pemahaman, dilakukan melalui pertanyaan, melalui filosofis Ki Hajar Dewantara bersama instruktur. Dan yang keenam, yaitu koneksi antar materi, membuat refleksi dan juga kesimpulan pengetahuan dan pemahaman baru dari Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadinya proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Selanjutnya yaitu dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sistem among atau menuntun. Yang kedua, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, berpihak pada murid. Yang keempat, budi pekerti. Yang kelima, trikon Ki Hajar Dewantara, yaitu continue, conversion, dan konsentris. Yang keenam, merdeka lahir dan batin. Yang ketujuh, pendidikan bukanlah tabula rasa. Yang delapan, pendidik seperti petani. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran lebih dominan dilakukan oleh guru. Yang kedua, siswa diperlakukan dengan cara yang sama. Yang ketiga, terkadang mengeluh dengan siswa-siswa yang tidak mencapai KKM dan aspek kognitifnya saja. Yang keempat, ketuntasan menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Kemudian, setelah saya belajar mengenai pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga merefleksi diri saya, maka hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama, pelajaran lebih banyak melibatkan peserta didik. Yang kedua, peserta didik diperlakukan sesuai dengan karakteristik atau kemampuannya masing-masing. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang keempat, pembelajaran dilakukan secara menyeluruh meliputi cipta, rasa, dan karsa. Yang kelima, menciptakan pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Yang keenam, guru harus tulus dan ikhlas menuntun murid. Selanjutnya,
Hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang asik dan menyenangkan, sesuai dengan zamannya. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, bukanlah menuntut. Yang kelima, pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, melainkan memperhatikan juga aspek afektif dan psikomotorik siswa. Dengan adanya pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, harapan untuk kedepannya, guru dan murid dapat berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman rasa takjub, spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Selanjutnya, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa, dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.